Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Budi Setiawan. Oke teman-teman, udah lama banget ya, kurang lebih 25 hari atau hampir sebulan saya nggak upload konten lagi teman-teman ya. Banyak yang saya kerjain teman-teman ya, khususnya untuk ngejaga atau check up, dan anak-anak saya sempat dirawat juga teman-teman ya selama 1 minggu. Itu pun dua-duanya teman-teman, yang nomor 3 dan nomor 2. Nah ini mungkin kalian perlu tahu juga ya, mungkin ya, keadaan akun saya juga sempat ngedrop itu saat dimana mulai update versi yang kurang lebih yang 5.1.5.1.2 ya kalau nggak salah tuh ya. Nah karena posisi akun saya sebelumnya nariknya nggak beraturan teman-teman ya, belentang-belentong ya teman-teman ya, karena banyak yang harus dilakuin, khususnya untuk fokus ke anak saya dulu gitu teman-teman ya, untuk pengobatan. Nah ini hari ini alhamdulillah udah selama 2 minggu ini akun saya udah mulai naik ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalian harus tahu dulu keadaan akun saya terbaru per hari ini hari Senin ya. Hari Senin tanggal 27 ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya dapat 23 order. Nah, ini performanya 46 dan orderan masuk ini 50 teman-teman ya. Nah, nanti saya kasih tahu konten apa yang bakal saya jabarin, jelasin. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya teman-teman ya, latar belakang sebelum saya lama banget nggak ngonten ya teman-teman ya. Nah ini laporannya ya teman-teman ya, pendapatan saya. Nah mingguan aja ya. Nah ini mulai di minggu yang tanggal ini ya, tanggal 30, dari tanggal 30 Oktober ini udah mulai nggak fokus teman-teman ya. Nah di sini, dan puncaknya di sini nih teman-teman. Nah saya hari Senin hanya narik 4 order ya. Ini hanya di jam pagi teman-teman tuh ya, jam 5.40 sampai jam 7. Nah kemudian saya harus nganter anak ke rumah sakit dan sampai harus dirawat dua-duanya pula. Pertama adiknya, anak saya yang ketiga, terus hari Selasanya nih 8 November, hari Rabunya baru tuh kakaknya, anak saya yang kedua, nyusul teman-teman. Di 8 November ini saya nggak narik ya nih teman-teman ya, 0 sampai seminggu nih tuh 0. Nah terus kemudian di minggu berikutnya saya baru bisa narik ya, keadaannya begini teman-teman ya. Saya selalu perhatiin yang namanya orderan batal itu saya selalu minim teman, bahkan ini hanya 1 teman-teman ya. Ini tahap-tahap awal teman-teman ya, bagaimana cara mengatasi akun lagi berat-beratnya teman-teman ya. Nah ini terlihat nih teman-teman, ini saya jam 4 pulang teman-teman ya, nggak sampai malam, secukupnya aja. Kalau udah berat, udah nggak dikasih, saya pulang teman-teman tuh. Nah terus ini di hari keduanya ini sampai jam 8 karena saya ngambil beberapa sesi teman-teman ya, dan ini Gomart pun sampai saya ambilin teman-teman tuh ya, ngambilin sesi nih tuh. Sesinya saya mulainya jam 14.47 lagi ya, sampai malam tadi ya, sampai jam 8, setengah 9 bahkan. Nah kayak gitu sesinya, cara ngatasinya. Untuk tripnya ini sebisa mungkin minimal 10 teman-teman, kalaupun 9 yang penting pendapatannya ini nih, kayak tanggal 15 November 100 ya, jangan sampai di bawah itu ya. Ini pun masih berat teman-teman, apalagi sampai kita nggak ngejar trip atau pendapatan yang lebih dulu tercapai aja dulu nih. Misalkan tripnya 100, nah nanti mungkin saya jabarin di papan tulis digital ya teman-teman ya. Nah ini yang penting saya kasih tahu dulu keadaan akun saya ya.
Nah ini di minggu keempat ya. Nah ini yang minggu lalu ya, alhamdulillah. Ini cancelan saya selalu sedikit teman-teman ya, cuman 2 dalam seminggu itu. Itu pun customer yang cancel, bukan saya. Kalaupun ada cancelan pasti sistem ya. Coba saya cari di mana, ini nggak ada. Ini nggak ada tuh, 0 ya. Cancelan saya selalu ngejaga. Nah ini dibatalkan pelanggan kan tuh 1 ya, ketemu. Terus nah ini masih kosong. Terus nah ini yang mana nih ya. Nah ini dibatalkan pelanggan juga kan ya kan. Saya nggak pernah ngebatalin teman-teman ya. Kenapa akun saya nggak drop banget gitu, masih bisa dapat 10 trip atau minimal 100.000 itu karena saya selalu ngejaga order batalnya ini ya. Nah terus di minggu ini tadi ya, hari ini saya selesai di jam 17.32 orderan terakhir, 23 order batal 1 tadi di saya batalin. Ini bubble nih teman-teman ya, bubble saya batalin ya, dibatalkan sistem. Nah oke nih teman-teman, saya mau ngejelasin bagaimana proses terapi dari akun mulai berat nih. Keadaannya sih nggak gagu ya. Kalau gagu itu kategorinya 5 trip ke bawah atau 4 ke bawah gitu gagu. Kalau untuk 10 trip itu nggak terlalu parah banget. Cuman ya tetap yang pertama itu mental teman-teman ya. Nah langsung aja ke sini ya teman-teman ya, ke Drawpad. Nah saya ganti dulu warnanya ke Drawpad. Nah cara mengatasi akun drop ya, cara ngasih akun drop nih teman-teman ya. Nah kebetulan harus dilihat dulu teman-teman ya, selalu saya bilang polanya itu harus tetap. Kalau kalian udah pernah nonton tuh pola-pola yang saya terapin itu biasa, yang intinya jangan sampai gosen dengan food ya teman-teman ya. Ini jangan sampai nih, sampai keadaan apapun sekalipun akun kita gagu sehari 1, sehari 2 itu jangan sampai tergoda ini yang namanya campur-campur orderan gosen dengan food ya. Itu akan tambah berat kalian untuk mengatasinya, tambah berat, tambah lama gitu teman-teman ya. Maaf ya, penjelasan saya agak lama karena supaya kalian lebih mengerti. Karena terbukti masih banyak yang nanya teman-teman tuh di YouTube saya ya. Nah ini cara mengatasi akun drop ya teman-teman ya. Nah posisinya sih drop bukan gagu ya teman-teman ya. Nah, atau delay itu sama aja kayak gitu. Pertama yang harus kita lakukan tadi, layanannya harus sama gitu teman-teman ya. Kalau goret masih tetap sama seperti kebiasaan kita sebelumnya ya teman-teman ya. Seperti kebiasaan kita sebelumnya, misalkan goret dengan gosen. Nah ini gosen dengan goret, atau goret dengan food, atau food dengan goret, atau sebaliknya sama aja ya teman-teman ya. Nah ini nggak apa-apa nih teman-teman ya, kayak gini goret dengan food. Tapi jangan sampai yang seperti tadi gosen dengan GoFood ya, jangan sampai. Nah itu dulu pertama, polanya dulu. Nah pertama tadi udah ya teman ya, polanya udah ya, pola. Terus kedua ini teman-teman ya, apa namanya, jam on beat. Nah jam onnya jam berapa, kita harus pahami dulu akun kita akun apa dulu. Misalkan saya contohnya akun saya aja teman-teman ya, karena kebetulan akun saya ini drop kan. Akun saya kan ada goretnya ya, goret under. Jadi goret saya itu nggak hilang teman-teman, goret undernya masih nyangkut, masih kuat banget, masih kuat goret undernya gitu. Karena saya selalu nyortir yang argo-argo jauh kalau pagi, jadi masih kuat gitu. Karena saya harus ngantar anak sekolah jam 7:30. Nah misalkan akun goret dengan gosen ya teman ya.
gosennya anggap gosen ya, gimana ya biar singkat, sen ya. Jam onnya jam berapa bang? Nih ini kan subuh jam 4.15 atau jam 4.13an gitu ya teman-teman ya. Nah itu sebisa mungkin habis subuh atau jam 5 lah kita taruhnya main di jam 5 teman-teman ya. Main di jam 5 ini emang akan terasa berat teman-teman ya, tapi ini di jam ini emang banyak driver yang belum keluar teman-teman ya. Rata-rata driver keluar itu jam 6 kalau yang khusus main goret nih jam 6. Jadi kita udah dapet seenggaknya kita udah usaha di 1 jam sebelumnya ini, di jam 5 ini ya. Nah sebelum yang pada gacor-gacor ini jam 6 keluar atau jam setengah 6 lah ya kita, atau setengah jam sebelumnya udah ngeduluin nih teman-teman ya. Itu yang saya lakuin kemarin teman-teman, bisa dapat 1 atau 2 itu awal-awal yang bagus teman-teman ya. Kalau akun drop itu beda sama akun gagu. Kalau akun gagu itu mau keluar jam berapa aja, itu untung-untungan teman-teman, nggak bisa ditebak gitu. Kalau akun drop itu masih bisa ketanganin teman-teman ya. Terbukti di akun saya nih, saya keluar jam 5 kemarin tuh ya. Jam 5 itu setengah jam dapat 1, di jam 5 1, di jam 5 1. Terus kemudian di jam setengah 6, setengah jam 1, pokoknya 1 jam itu 2 teman-teman ya. Nah begitu di jam 6 ini udah lumayan teman-teman ya, udah dapat modal 2 trip ya. Udah dapat modal 2 trip di jam 6 itu. Nah ini nih puncak-puncaknya teman-teman nih. Jam 6 itu puncak-puncaknya orderan banyak banget teman-teman. Jam 6 sampai jam setengah 7 itu banyak banget orderan. Nah disinilah kita pinter-pinter nih. Saya kan argonya kecil-kecil ya teman-teman ya. Saya meskipun lagi drop juga saya tetap nyorti teman-teman. Misalkan argo 12.000 itu sekitar 4 kilo 5 kilo lah ya, saya nggak ambil teman-teman ya. Argo segini nih, argo 12k ini sekitar 5 km nih saya nggak ambil. Tetap yang saya ambil itu 3 kiloan aja, 3 kilo atau 10.400 lah yang saya ambil ya. Kalau 4 kilo pun saya kadang-kadang saya lewatin nih teman-teman ya, 4 km ya amannya 3,5 kilo lah ya, 3,5 ya. Ini kalau akun drop ya teman-teman ya, aman kok kalau buat nyortir ya di pagi hari. Kalau kalian emang ada keperluan kayak saya ya, kalau saya kayak gitu kemarin. Kalau kalian nggak ada keperluan kayak ambil aja, tapi sebisa mungkin kalau emang akun kalian cenderung pendek, main pendek aja itu lebih bagus teman-teman ya. Nah itu kemarin saya ngambil argo 10.400 terus sampai jam 7.30 itu. Nah sampai jam 7.30 ini saya paling gede, paling banyak 5 trip teman-teman ya. 6 trip itu susah banget karena akun lagi jatuh ya. 6 trip aja saya sebisa mungkin itu minimal dapat 3 trip teman-teman ya. 3 trip paling minimal. Tapi rata-rata 4 trip teman-teman. 4 trip, 5 trip juga sering. Nah ini jam setengah 8 saya pulang ya kan. Nah sampai jam berapa ya, saya lanjut itu terus pulang jam 11. Nah jam 11 ini saya pulang lagi teman-teman ya, terus tidur. Terus saya lanjut jam setengah 3 teman-teman ya, jam 14.30 saya lanjut sampai ketemu yang namanya 10 trip teman-teman ya. 10 trip atau 100.000 ya nih, 100.000. Nah kalau udah dapet itu salah satunya mana yang lebih dulu, saya pulang. Tapi kalau nggak sampai pun saya jamnya selalu batasin teman-teman ya, jam nggak sampai lebih dari jam 22. Nah nggak sampai dari lebih jam ini, karena kenapa, nanti jamnya terlalu berlebihan teman-teman yang nggak bagus buat di akun kita ke depannya. Nanti akunnya jadi kebiasaan ya, dapat ordernya di jam-jam yang biasa kita
kita dapat gitu teman-teman ya. Jangan dibiasain meskipun akun drop, tetap yang namanya total jam on bid itu jangan terlalu berlebihan ya teman-teman ya. Sebisa mungkin maksimal 12 jam aja, jangan lebih-lebih kalau saya ya. Kemarin kayak gitu. Nah, itu selama seminggu saya kayak gitu teman-teman, yang minimal dapat 10 trip. Nah, terus sebisa mungkin naiknya pelan-pelan aja teman-teman ya. 11, terus 12, hari kemudiannya 13, maksimal 15. Nah, 15 ini udah tanda-tanda akun minggu depannya bakal naik teman-teman ya. Nah, ini saya kasih tahu nih, kembali lagi ke sini saya ya teman-teman ya. Nah, yang tanggal berapa yang udah mulai naik ya? Sebentar. Nah, ini nih teman-teman ya. Nah, ini kan udah nih hari Jumat udah mulai naik nih teman-teman ya. Rapi ya, kurang lebih tuh. Nah, ini di hari Jumat udah mulai 15 strip ya. Kalau di hari Sabtu santai aja, nggak perlu dijadiin beban ya. Yang penting kita sebelumnya udah minimal 10 trip 100 ke atas ya. Kalau nggak bisa ngelebihin, paling minimal sama lah. Kalaupun turun jangan sampai turun teman-teman ya. Yang penting pendapatannya tetap 100 ribuan. Nah, ini pas sudah dapat di 15 trip ini udah mendingan teman-teman ya. Nah, minggu depannya udah pasti enak tuh. Itu terbukti ya, di minggu lalu saya udah bisa 1 juta ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, itu tadi teman-teman ya, di minggu pertama terapi tuh semacam itu ya teman-teman ya. Kalau saya goret gosen kan ya. Goret gosen nih teman-teman ya. Nah, itu yang paling penting teman-teman ya. Saya bikin rapi dulu ya teman-teman. Saya hapusin ya. Pertama pola ya. Pola, terus apa tadi? Jam on bid itu maksimal 12 jam ya. 12 jam. Terus kenaikan trip harus dinaikin ya teman-teman ya. Kenaikan trip tadi udah kan, harus naik, kalau enggak sama draw gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk spot nih bener-bener nih teman-teman ya. Terus selanjutnya spot. Nah, spot selalu pasti pertanyaan kalian ini teman-teman ya. Begini, ini jawabannya ada di sini teman-teman ya. Bang, boro-boro mau nyortir ya kan, begitu kan. Argo lebih, gimana mau main argo pendek, tapi riwayat sebelumnya itu jauh-jauh terus bang, gimana bang gitu. Itu bisa teman-teman ya. Kalian nyari spot yang luar biasa rame ya, jangan yang biasa-biasa aja. Ini jangan yang biasa. Gimana sih ini tulisan? Jangan yang biasa. Nah, ini jangan yang biasa aja nih, yang luar biasa nih harusnya. Luar biasa rame maksudnya nih ya, tulisan saya. Nah, ini saya kasih petanya nih teman-teman ya. Petanya kan di sini nih ya. Nah, petanya nih, ini kan rumah saya di sini ya, di Poris. Nah, ini saya main di Poris ini hanya di jam pagi teman-teman ya. Jam 5, antara jam 5 sampai jam setengah 8 aja. Sisanya ini saya langsung pergi ke sini teman-teman ya. Mungkin kalian yang udah pernah ngeliat konten saya sebelumnya, saya yang namanya spot itu ada 20 lebih. Makanya saya ke sini nih teman-teman ya, ke Kalideres. Nah, ini saya di sini aja nih teman-teman ya. Di jalan ini nih teman-teman ya. Pokoknya Citra 1 nih ya. Nih, di area sini sampai batasnya di sini teman-teman. Nih Taman Palem. Nah, di sini saya bolak-balik aja nih, mau mondar-mandir di sini teman-teman ya. Saya nyortir loh. Keadaan akun drop itu berani nyortir. Nah, makanya mental driver itu driver berkualitas itu dilihat dari mentalnya gitu teman-teman ya. Meskipun dalam keadaan drop itu masih berani nyortir gitu, nggak takut gitu teman-teman. Asal balik lagi juga sih sebenarnya, seberapa luas kalian tahu spot-spot terbaik di kota kalian masing-masing, di daerah kalian masing-masing. Karena spot atau daerah kalian yang lebih tahu ya teman-teman ya. Nah, ini selama 2 minggu saya kesini. Jadi saya
saya harus lepas ego saya teman-teman ya. Enggak, jangan malas, pokoknya intinya jangan malas, mentalnya harus dibangun dengan kuat ya teman-teman ya. Saya kalau misalkan malas nih, saya nggak malas ke sini nih teman-teman ya. Kalau rumah saya dari sini itu sekitar kurang lebih 15 kilo teman-teman ya. Tapi saya kejar, banyak teman-teman saya yang pada malas. Saya dari gacor segacor-gacornya dulu sampai drop, sampai balik lagi, mereka masih gitu-gitu aja karena itu mentalnya kurang gitu. Jadi driver berkualitas itu ditentukan saat akunnya drop gitu teman-teman ya. Nah itulah kuncinya. Nah itu selama seminggu, terus 2 minggu, dan sekarang pun saya masih main di sini teman-teman ya. Karena saya sadar trip saya belum menyentuh angka 25, dan di hari ini pun hanya 23 teman-teman. Soalnya saya ngerasa akun saya ini kalau udah mulai enak-enaknya sekitar 25 trip teman-teman ya. Sekitar 25 trip. Nah, terus balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Nah, ini spot. Nah, selalu pertanyaannya aja, gimana mau naikin trip bang? Tapi orderan aja nggak ada yang masuk gitu. Itu pertanyaan teman-teman ya. Nih, saya contohin ya spotnya. Ini contohnya spot. Misal nih, akun itu cocok-cocokan teman-teman sama spot. Misalkan saya contohin ya, Glodok. Terus Mangga 2. Anggaplah Mangga 2 Square ya. Kalau di Jakarta begitu teman-teman ya. Nah, ini saya contohin akun saya ini, nyata ya, fakta teman-teman ya. Saya di Glodok nggak bunyi nih teman-teman ya. Kurang apa Glodok orderannya ya. Ini saya berjam-jam di sini nggak bunyi teman-teman. Tapi begitu saya geser nih di Mangga 2 Square, ini saya bunyi. Itu kenapa pertanyaan kalian yang selalu nanya, gimana mau naikin trip bang? Orderan aja nggak ada yang masuk. Nah, itulah fungsinya kalian harus menemukan spot di mana direspon akun kalian. Nah, begitu udah direspon, saya kan udah pernah bilang tuh. Nah, misalkan kalian udah direspon nih sama orderannya, udah direspon akun kalian nih. Ini udah di sini udah bunyi nih orderan, misalkan orderan di sini udah bunyi. Udah, kalian main di sini aja, bolak-balik nggak apa-apa. Itu namanya perjuangan kayak gitu. Bolak-balik sampai jangan takut, yang namanya suspend area itu nggak ada teman-teman. Nah, itu nggak pernah ada ya teman-teman ya. Itu saya selalu bolak-balik terus kayak gitu, nggak pernah ada yang namanya suspend area. Oke, kayak gitu. Sebisa mungkin kalian jangan terlalu pergi di daerah spot yang akun kalian bunyi nih teman-teman ya. Misalkan kalian tergoda nih, harga 60.000 tapi arahnya ke spot yang jelek nih teman-teman ya. Itu jangan, lepas aja. Itu saya begitu kemarin teman-teman ya. Kalau akun kita udah direspon di sini, jangan sampai ngambil argo segini teman-teman ya, atau menjauh. Sebisa mungkin paling jauh itu jangan, paling jauh 15.000 aja. Ini 15.000, jangan jauh-jauh. Jadi kalau kita di tempat tujuan nggak direspon, kita bisa balik nggak terlalu jauh. Sebisa mungkin kalau 10.400 atau cere itu lebih bagus teman-teman ya. Jadi kita ngejar ini aja, ngejar penyelesaian lebih banyak lebih bagus teman-teman ya. Nah, terus spot ini sangat berpengaruh. Ini pertanyaan yang pasti banyak yang ditanya teman-teman ya. Gimana mau naikin trip bang? Gimana mau naikin pendapatan bang? Order aja nggak ada yang masuk gitu. Itu jawabannya teman-teman ya. Saat kita mobile, saat kita geser ke sini, di mana ini spot ya yang saya bulat ini. Ini misalkan kayak gini nih. Ini misalkan dalam ruang lingkup masih sama, masih satu kelurahan, masih satu perumahan. Kadang-kadang di Taman Palem itu, saya contohin di Taman Palem teman. Di beberapa titik itu respon penyebaran ordernya itu beda-beda teman-teman ya.
ada yang cocok-cocokan sama akun kita lebih bagus. Nah, di tempat tertentu itu akun kita akan lebih banyak ditawarin ordernya di mana gitu. Kita harus pelajarin, harus kita tandain. Kalau misalkan di sini nih, udah kita di sini aja. Kalau di sini berapa kali doang nih misalkan. Tapi masih dalam satu wilayah, ini nggak terlalu jauh radiusnya. Ini padahal radiusnya hanya 500 meter teman-teman ya. Tapi ini berpengaruh posisi kita di mana gitu. Posisi kita berpengaruh. Kayak di Pademangan Palem itu saya di depan City Park. Itu pengaruh, di RSUD itu beda lagi. Ntar di bundaran City Resort beda lagi. Padahal masih ruang lingkup kurang lebih radius 500 sampai 1 kilo aja, nggak jauh banget. Itu kan biasanya Gojek masih nyamber ya, sekitar-sekitaran gitu. Padahal 500 meter itu masih bisa kesamber-samber sana sini kalau emang orderan Gojek itu jangkauannya jauh sih ya. Tapi kalau posisi kayak kita nggak tepat, kita nggak akan ditawarin gitu teman-teman ya. Gitulah fungsinya spot untuk pertanyaan yang kalian sering tanyain. Gimana mau naikin trip bang? Gimana mau naikin pendapatan bang? Bunyinya aja enggak gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, yang terakhir spot. Oke, terus bagaimana caranya udah ketahuan nih apa aja yang udah dicatat, apa aja yang perlu diperhatikan. Pertama kan pola ya tadi ya, pola jam on beat, terus apa lagi, spot ya, spot ini ya, ini 3 ini udah dapet kan ya. Nah kemudian di minggu berikutnya, nah tadi kan akun saya begini nih teman ya, udah mulai 15 trip, itu artinya udah mulai naik teman-teman. Nah nih pas di 15 trip ini nih, pas di 15 trip ini, nah di sini terus di minggu berikutnya kita harus naikin teman-teman nih, di minggu berikutnya. Nah ini saya contohin ya, ini masih berat ternyata, tetap usaha. Tadi jamnya segitu yang saya jelasin yang sebelumnya kayak gitu ya. Nah ini di hari berikutnya, kalau kita nggak bisa di hari pertama, minggu pertama hari Senin lah kita anggap, di hari berikutnya hari Selasa kita usaha lagi. Yang penting jamnya nggak berlebihan teman-teman ya, maksimal 12 jam, ingat jangan sampai berlebihan. Terus udah kita pelan-pelan naikin tuh, ini kan saya naik terus ya teman ya, naik terus. Nah ini karena hari Sabtu ya, dan kemarin tuh hari Sabtu saya kopdar sama teman-teman yang ada di grup. Oh ya, nanti kalau kalian mau masuk grup itu linknya saya taruh ya, itu harus lewat Japrian saya dulu teman-teman ya. Nah terus puncaknya di sini teman-teman. Ini yang penting kalian pelajari ini nih teman-teman. Ini naik terus ya, pelan-pelan gitu. Nah kemudian puncaknya di hari ini teman-teman tuh. Puncaknya di hari ini ya, tuh 23 orderan bisa tembus. Insya Allah besok usaha lagi minimal sama, kalau bisa 25 trip besok insya Allah teman-teman ya. Nah itu mungkin mudah-mudahan terjawab ya bagi akun kalian yang mengalami drop, cara membangkitkannya, cara terapinya, apalah sebutannya itu teman-teman ya. Oke, sekian ini aja, itu kurang lebihnya maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua, semoga berhasil, dan kuatkan mental, sabar yang penting itu ya teman-teman ya, selalu berusaha, dan jangan lupa berdoa ya teman-teman ya. Oke, itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.